Untuk bumbunya di sini ada ketumbar. Aku sangrai dulu ya seperti ini sampai dia benar-benar garing, benar-benar matang. Kemudian aku angkat dan langsung aku haluskan seperti ini ya. Aku ulek tapi nggak sampai halus banget ya. Kemudian aku tambahkan bawang putih sama bawang merah, lalu aku ulek kembali sampai halus seperti ini. Kemudian aku langsung masukin ke ayamnya ya, dan juga di sini aku udah campurkan garam halus sama penyedap rasa ya. Sekaligus aku tambahkan tepung maizena, tepung terigu juga ya, seperti ini. Lalu aku campurkan langsung seperti ini ya, dengan menggunakan tangan aja biar lebih gampang nyampurnya. Kemudian langsung aku masukin ke minyak yang udah benar-benar panas ya. Aku masukin satu demi satu sampai selesai. Setelah bagian bawahnya terlihat kecoklatan, di sini aku langsung balik ya. Aku balik satu persatu, dan di sini aku cukup hanya sekali aja dibalik seperti ini. Dan setelah terlihat kecoklatan dan terlihat agak garing ya, langsung aku angkat biar lebih enak saat makan. Di sini juga aku buatin sambalnya ya. Ada tomat hijau besar, bawang putih sama cabai rawit ya. Aku rebus seperti ini kurang lebih selama 1,5 menit aja, dan langsung aku angkat. Dan selagi hangat, di sini aku langsung ulek aja ya, karena menurut aku waktu masih panas seperti ini lebih gampang aja diulek ya, lebih gampang halus aja. Dan ini aku ngulek gak terlalu halus ya. Dan langsung aku goreng lagi. Aku masukin di minyak goreng yang udah benar-benar panas seperti ini ya. Dan langsung aku tambahkan penyedap rasa, gula pasir, sama garam halus ya. Aku oseng-oseng seperti ini, dan ini udah matang ya, nggak usah terlalu lama biar sambalnya terlihat segar aja. Dan aku lebih suka yang setengah matang ya, seperti ini. Untuk daun katesnya di sini aku petikin ya, seperti ini. Aku ambil semua aja karena ini masih terlihat muda ya. Dan untuk bumbunya di sini ada bawang putih, dan bawang putihnya aku iris-iris seperti ini ya. Dan aku cincang-cincang sampai agak halus seperti ini. Dan ada juga bawang merah yang langsung aku iris juga dengan iris biasa aja ya. Dan yang terakhir bumbunya ada cabai rawit ya. Cabai rawitnya aku iris
seperti ini aja. Untuk mengurangi rasa pahit di daun katesnya, di sini aku mau rebus dulu ya. Dan untuk air rebusannya aku tambahkan garam sama asam jawa ya. Seperti ini aku oseng-oseng biar tercampur merata di air ya. Kemudian aku masukin daun kates yang udah aku petik tadi ya, lalu aku oseng-oseng seperti ini sampai semuanya terendam dengan airnya ya. Dan di sini aku ngerebusnya nggak lama-lama ya, cukup hanya selama 1,5 menit aja dan langsung aku angkat. Setelah direbus seperti ini, di sini aku cuci lagi dengan air bersih ya, tapi aku nggak videoin. Kemudian aku iris-iris lagi daun katesnya dengan iris yang seperti ini ya. Dan nanti juga aku mau tambahkan ikan teri juga ya. Jadi ikan terinya aku goreng dulu seperti ini, tapi ini tadi udah aku cuci dulu terlebih dahulu ya, kemudian baru aku goreng. Dan sesekali aku bolak-balik, aku oseng-oseng seperti ini biar matangnya merata ya. Dan setelah terlihat kecoklatan, aku langsung angkat. Dan bumbu tadi yang udah aku iris-iris, aku masukin di minyak yang udah benar-benar panas ya. Dan aku oseng-oseng seperti ini. Dan setelah terlihat layu, langsung aku masukin daun kates yang udah aku iris dan juga ikan teri yang aku goreng, sekaligus gula pasir sama penyedap rasa. Dan aku osrek lagi, aku oseng-oseng, aku aduk-aduk ya sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Dan yang terakhir aku koreksi rasanya dulu sebelum aku angkat ya. Dan di sini masih kurang asin, aku tambahkan lagi garam halus sebanyak 1/4 sendok makan ya. Dan aku osrek-osrek lagi, aku oseng-oseng lagi seperti ini sampai tercampur merata ya. Dan ini udah matang, nggak lagi lama-lama masaknya. Dan aku langsung pindahin ke wadah yang lain seperti ini. Daun kates masak dengan resep ini jadi makin enak. Untuk baksonya, di sini aku potong-potong, aku iris-iris tipis seperti ini ya. Dan
Untuk bumbunya ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, cabai merah besar ya, dan aku ulek, tapi ulek yang kasar aja seperti ini. Dan nanti aku makannya mau aku kasih telur juga, tapi yang dipisah gitu ya. Jadi aku goreng seperti ini aja. Aku balik dan langsung aku angkat aja. Dan untuk mie-nya di sini aku mau rebus dulu ya. Dan aku belah, aku potong jadi 2 bagian seperti ini biar nanti enggak terlalu panjang ya, mie-nya enggak terlalu panjang, jadi saat makan nanti dia enggak kepanjangan gitu. Jadi aku potong aja jadi 2 seperti ini. Dan di sini aku merebusnya enggak yang terlalu matang banget ya, tapi aku mau rebus yang setengah matang aja. Nah, yang seperti ini ya, mie-nya masih terlihat agak keras, langsung aku angkat aja. Kemudian bumbu yang udah aku haluskan, langsung aku goreng ya. Aku masukin di minyak yang udah panas seperti ini, dan aku oseng-oseng, dan aku goreng sampai bumbu ini benar-benar matang ya. Lalu aku masukin bakso yang udah aku iris-iris ya. Aku oseng-oseng sampai bumbunya benar-benar tercampur merata ya. Dan di sini aku tambahkan air sebanyak 1/4 gelas blimbing ya, dan sekaligus juga aku masukin bumbu bawaan dari mie instan ya, aku masukin aja semuanya seperti ini. Setelah semua bumbu aku tambahkan, kemudian aku oseng-oseng lagi seperti ini sampai kira-kira bumbunya udah larut ya, udah tercampur merata, dan airnya pun udah tinggal sedikit seperti ini. Lalu aku tambahkan mie yang udah aku rebus setengah matang tadi ya. Lalu aku oseng-oseng lagi seperti ini sampai semuanya tercampur merata. Supaya mie-nya nanti saat dimakan lebih enak, di sini aku tambahkan bawang goreng ya. Dan sebelum aku angkat, aku mau koreksi rasanya dulu. Dan ini menurut aku udah pas rasanya. Aku langsung pindahin aja ke wadah yang lain. Dan ini kelihatannya aja udah sedap banget ya, udah enak. Selamat mencoba di rumah ya bun.
Sebelum aku goreng ikan sardennya, di sini aku tambahkan dulu garam halus sama jeruk nipis ya. Aku peras jeruk nipisnya sebanyak 1 buah ya. Manfaatnya dikasih jeruk nipis seperti ini, menurut aku nanti ikan sardennya nggak ada bau amisnya ya. Kemudian langsung aku goncang aja seperti ini biar garam sama jeruk nipisnya tercampur merata. Dan di sini aku udah siapin bumbunya, ada tomat besar, cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan aku blender aja ya bumbunya, dan aku tambahkan juga air sebanyak 1/4 gelas belimbing biar lebih gampang di blender ya. Untuk minyak gorengnya di sini aku masukin tepung tapioka 1 sendok makan dan aku aduk-aduk seperti ini biar berbaur merata ya, supaya nanti saat menggoreng ikan sardennya nanti minyaknya nggak meletup lagi ya. Dan saat menggoreng di sini aku cukup sekali aja membalik ikannya ya, seperti ini. Setelah terlihat coklat, bagian bawahnya langsung aku balik aja biar nanti ikannya nggak hancur ya, tapi dia matangnya utuh ya. Dan ini udah terlihat kecoklatan, langsung aku angkat. Dan ini masih ada sisa yang belum digoreng, aku lanjutin goreng lagi ya. Jadi aku goreng seperti ini, aku balik lagi, dan setelah terlihat kecoklatan langsung aku angkat lagi. Jadi ikannya utuh ya, nggak hancur ya. Kemudian ini aku mau buatin sambalnya. Ini aku langsung masukin di minyak yang udah benar-benar panas ya, tapi dengan menggunakan api yang kecil biar nggak meletup ya, sambalnya nggak mencelat dan meletup. Kemudian aku tambahkan garam halus, penyedap rasa, sama gula pasirnya ya. Setelah sambalnya matang, langsung aku masukin ikan sarden yang udah aku goreng ya, dan aku aduk-aduk, aku oseng-oseng pelan-pelan ya. Tapi ini udah ada yang patah 1 karena aku terlalu kasar ya, terlalu keras ngoseng ikannya ya. Dan ini udah matang, langsung aku pindahin aja ke wadah yang lain. Ini sambal ikan sardennya udah matang, udah bisa disantap bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Selamat mencoba di rumah ya bud. Untuk sayur bayamnya di sini aku petikin seperti ini ya. Aku ambilin yang bagian ujungnya aja yang masih terlihat muda, masih
terlihat agak lembut ya, aku ambilin, dan bagian yang kerasnya aku buang. Karena cuacanya agak panas, jadi yang sayuran daun seperti ini gampang banget layunya. Aku suka banget masak sayur bayam ini ya, karena sayur bayam ini kaya akan nutrisi dan juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, dan juga bisa untuk kesehatan mata, dan ada juga untuk menjaga kesehatan tulang ya, dan masih banyak juga kegunaan yang lain ya, seperti mengurangi risiko anemia, menjaga kesehatan jantung, dan juga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan ya. Dan aku mau siapin bumbunya. Di sini ada cabai rawit ya. Bumbunya di sini aku yang simpel aja, dan aku iris-iris aja seperti ini ya. Untuk cabai rawit aku iris bentuk yang agak serong seperti ini ya. Dan bawang putihnya aku keprok dulu, kemudian aku iris-iris menjadi bentuk yang agak kecil-kecil ya, seperti ini. Begitu juga dengan bawang merahnya, aku iris seperti ini aja, iris apa ini namanya ya, iris tipis-tipis lah ya, seperti bentuk yang kayak gini. Dan nanti aku mau kasih juga tomat ya, aku kasih tomat 1 buah yang aku iris-iris dengan bentuk yang seperti ini. Dan langsung aku masukin bawang putih sama bawang merah yang udah aku iris-iris ya. Aku masukin di minyak yang udah panas, dan aku oseng-oseng seperti ini sampai matang ya. Dan setelah terlihat layu seperti ini, kemudian aku langsung tambahkan sayur bayamnya ya, sekaligus juga cabai rawit dan tomatnya ya. Dan langsung aku oseng-oseng aja seperti ini. Bawang putih sama bawang merah duluan aku tumis ya, dan yang aku masukin yang terakhir cabai rawit aku nggak goreng, karena kalau digoreng rasa pedesnya itu berkurang ya menurut aku. Jadi aku masukin aja seperti ini, dan aku tambahkan juga penyedap rasa sama garam halus ya. Kemudian aku oseng-oseng sampai semuanya tercampur merata ya. Di sini aku menggunakan api yang besar ya, dan aku nggak tambahkan lagi air sama sekali, karena di sini bayamnya udah
banyak air ya, karena tadi aku cuci, jadi airnya masih banyak, jadi aku nggak tambahkan lagi. Ini sayurnya udah matang ya, aku mau koreksi rasanya dulu, dan ini udah pas rasanya, dan aku mau langsung pindahin ke wadah yang lain. Untuk buncisnya, di sini aku buangin bagian yang pinggirnya dulu seperti ini ya, biar nanti saat diiris-iris atau saat dimasak, saat dimakannya dia nggak keras ya, tapi dia jadi lembut, karena yang bagian pinggir ini menurut aku dia agak nyerak gitu ya saat dimakan, jadi aku buangin aja seperti ini. Dan untuk cara mengirisnya, di sini aku iris kecil-kecil seperti ini ya. Aku iris satu-satu aja sampai semuanya habis ya, sampai semuanya selesai. Aku juga mau kasih daun bawang ya, dan aku iris-iris juga, dan bentuknya seperti ini. Dan untuk bumbunya, di sini aku ada bawang putih ya. Aku iris-iris aja, aku keprok dulu. Baru aku iris-iris seperti ini ya. Aku iris-iris satu-satu sampai semuanya selesai ya. Kemudian aku cacah-cacah biar lebih kecil lagi ya. Dan ada juga cabai rawit ya, aku iris kayak gini aja, iris polos ya. Untuk yang cabai kecil aku potong jadi 2, yang lebih besar aku potong jadi 3 ya. Dan aku juga mau pakai telur ya,
telurnya di sini ada 2 butir. Aku goreng orak-arik ya, seperti ini. Kemudian aku langsung goreng bumbunya ya, bawang putih sama cabai rawit yang udah aku iris-iris. Aku langsung goreng aja, dan setelah tercium wangi dan sudah matang, aku langsung masukin buncis yang udah aku iris-iris ya. Aku oseng-oseng seperti ini sampai tercampur merata ya. Kemudian setelah tercampur merata, aku diamin kurang lebih selama 2 menit ya, biar bumbunya lebih menyerap. Kemudian aku tambahkan air sebanyak 1/4 gelas belimbing ya. Setelah sayurnya terlihat udah setengah matang seperti ini, aku langsung tambahkan garam, gula pasir, sama penyedap rasa ya. Dan aku langsung oseng-oseng lagi sampai semua bumbunya kira-kira udah larut ya, dan udah tercampur merata ya. Kemudian aku biarin sebentar, dan kemudian langsung aku tambahkan lagi irisan daun bawang sama telur orak-ariknya ya, dan aku oseng-oseng lagi. Dan ini udah matang ya, dan aku koreksi rasanya dulu, dan udah pas, dan langsung aku pindahin aja ke wadah yang lain seperti ini. Ini sayurnya dijamin enak banget.